Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Mengungkap Rahasia Risalah Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara rangkaian ayat tentang puasa, terdapat ayat 185 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu, dan Al-Furqan. Yang menarik untuk kita renungkan dari ayat ini dan yang sekaligus akan kita jadikan topik pembicaraan kali ini adalah bagian terakhir dari ayat itu, yaitu Al-Furqan. Dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, Al-Furqan diartikan sebagai pembeda yang membedakan antara hak dan batil. Pada beberapa buku tafsir dijelaskan bahwa Al-Furqan ini merupakan sifat yang mempunyai potensi atau kemampuan membedakan sesuatu secara terperinci, sehingga ia dapat mengungkapkan dengan jelas rahasia yang tersembunyi di balik sesuatu itu. Kalau boleh dikatakan, dia bukan saja mampu membedakan hal yang sudah jelas, misalnya antara hitam dengan putih, tetapi dia mampu membedakan yang mirip atau samar, misalnya antara hitam dengan kelabu. Dengan demikian, tidak ada lagi yang samar bagi kita, karena semuanya sudah terungkap dengan jelas dan terperinci, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal dan terabaikan. Karena kemampuan yang sangat tinggi untuk memerinci dan memperjelas inilah, Al-Furqan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian spesifik dan tersendiri bagi suatu nubuah. Dapat dikatakan bahwa Al-Furqan adalah senjata khusus para nabi dan rasul dalam mengungkap dengan jelas makna risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada mereka. Lebih khusus lagi, dengan Al-Furqan ini pula para nabi bisa mengungkap makna dan rahasia yang terkandung dalam kitab suci yang dibawanya. Sebagaimana kita ketahui, makna yang paling benar, hakiki dari ayat-ayat suatu kitab suci adalah makna yang ditafsirkan sendiri oleh Rasulnya. Keyakinan seperti ini masih kita rasakan sekarang ketika kita mencoba memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Memang ada sebagian ayat yang mudah dipahami. Begitu ia dibacakan, kita langsung dapat memahami makna dan tujuan ayat tersebut. Namun ada pula ayat-ayat yang untuk mendapatkan maknanya yang akurat dan pas, diperlukan suatu pemikiran dan perenungan yang dalam, bahkan kadang-kadang dibantu oleh beberapa disiplin ilmu tertentu. Ada juga ayat-ayat yang memang sangat sulit dan rumit, sehingga kita sendiri merasa tidak mampu untuk mengungkapkannya dengan pas. Walaupun maknanya secara umum sudah didapatkan, kita masih merasa tidak puas dengan makna tersebut, karena dalam hati kecil kita merasa yakin sekali bahwa ayat itu mempunyai makna yang sangat dalam dan tidak sekedar apa yang tersurat. Untuk menghilangkan ketidakpuasan ini, hati kita pun akan terusik dan bertanya-tanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat tersebut. Semua ini menyadarkan kita bahwa untuk mendapatkan makna yang hakiki dari suatu kitab suci, tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan nalar dan intelektual saja, tetapi lebih dari itu, ia memerlukan perenungan yang sangat dalam. Perenungan itu tidak bisa dilampaui manusia biasa, sekalipun ia seorang profesor.
Manusia yang mampu melampaui perenungan itu adalah orang-orang yang mempunyai makom yang sudah melampaui batas ambang tertentu, sampai ke tingkat para nabi yang mempunyai nilai-nilai kesucian spiritualitas yang sangat tinggi. Merekalah yang bisa menembus alam tempat para malaikat berkumpul sambil bersujud dan bertasbih memuji kebesaran penciptanya. Dengan nilai spiritual inilah kemampuan mengungkapkan rahasia-rahasia kitab suci yang kita sebut Al-Furqan ini dapat dicapai. Al-Quran mengungkapkannya dalam surah Al-Baqarah ayat 53. Dan ketika kami, Allah, berikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan, semoga kamu mendapat petunjuk. Kita mengetahui bahwa kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam adalah Taurat. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kepada Nabi Musa pun diberikan senjata Al-Furqan untuk mengungkapkan isi Taurat tersebut secara benar. Kita dapat membuktikannya dengan melihat akhir ayat ini yang diakhiri dengan kata, semoga kamu mendapat petunjuk. Hal inilah yang menunjukkan bahwa seorang nabi atau rasul memerlukan senjata Al-Furqan untuk mengungkapkan risalahnya, yaitu kitab suci, secara benar dan hakiki. Dalam ayat lain yang maknanya sejalan dengan ayat ini, Al-Quran menyebutkan, telah kami Allah berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 48. Kita mengetahui kedua nabi ini diutus pada waktu yang bersamaan, dan kitab suci yang diturunkan adalah Taurat. Kita tahu pula bahwa kitab suci itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Untuk itu tidak perlu diturunkan kitab suci yang khusus bagi Nabi Harun alaihi salam. Bagi Harun hanya diberikan senjatanya saja dalam menafsirkan Taurat, yaitu Al-Furqan. Ayat yang lebih spesifik lagi berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam ayat, Dia Allah turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, Al-Quran dengan hak yang membenarkan apa yang terdahulu, dan Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Quran Surah Ali Imran ayat 3-4. Dari penjelasan ayat-ayat ini, kita dapat melihat bagaimana tingginya derajat Al-Furqan, sehingga ia disejajarkan Allah dengan figur seorang nabi maupun nilai kitab suci. Dengan bergabungnya ketiga nilai ini, nabi, kitab suci, dan Al-Furqan, sempurnalah nilai suatu kenabian. Ketiga nilai ini, kalau mau diperumpamakan, boleh jadi merupakan jembatan atau transmitter antara alam manusia dengan alam malakut, alam dunia dengan alam gaib. Sesungguhnya, apabila umat manusia ingin diantarkan untuk mencapai kesempurnaan ibadahnya, jembatan inilah yang akan membawanya dengan selamat dalam perjalanan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ialah ketika kita mengetahui bahwa sekarang kita hidup di zaman yang tidak akan diutus lagi seorang nabi pun, karena telah diakhiri masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada nubuah lagi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Maka permasalahan yang timbul ialah, apakah jembatan penghubung ini pun ikut terputus pula? Dengan perkataan lain, siapakah nanti yang benar-benar mampu mengungkapkan rahasia di balik risalah terakhir ini? Atau siapakah yang mampu mengungkapkan makna yang hakiki dari apa yang terkandung dalam Al-Quran? Sebagai ilustrasi, tadi kita telah menyatakan
bahwa tafsiran yang paling benar dari ayat-ayat Al-Quran hanyalah yang diungkapkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya senjata Al-Furqan. Sedangkan permasalahannya sekarang ini, kita hidup ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Al-Furqan merupakan kata kunci dalam pengungkapan semua ini. Dapat dikatakan dengan senjata Al-Furqan ini, siapapun dapat mengungkapkan segala rahasia apapun yang terkandung dalam risalah terakhir ini, baik yang terkandung dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keadilannya, walaupun tidak ada lagi pengutusan seorang Rasul, Allah tetap menurunkan Al-Furqan ini sampai hari kiamat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Artinya, tidak sembarang orang mendapatkan keistimewaan ini, hanya orang-orang tertentu yang makomnya sudah mencapai tingkat para nabilah yang mampu. Orang-orang ini dikenal dalam Islam dengan manusia-manusia suci atau wali-wali Allah yang disebut sebagai manusia takwa, sebagaimana yang dinyatakan Al-Quran. Sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah mereka itu merasa takut dan tidak pula mereka itu bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62-63. Manusia takwa inilah yang berhak mendapatkan keistimewaan menerima Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jikalau kamu bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan untuk kamu Al-Furqan." Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Akhirul kalam, siapakah wali-wali Allah yang kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan Al-Furqan ini? Adakah petunjuk-petunjuk agama yang mengisyaratkan tentang itu? Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan itu semua. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.